Saya tutupi kembali lagi program Majelis Ilmu Spesial Jumat dengan tema dan bahasan yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah mencetak generasi tangguh. Nah, memang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, memang ada 2 poin besar yang mungkin akan kita bahas selama 1 jam ke depan nih Ustazah. Mungkin kita boleh dari persiapannya dulu nih Ustazah, mengenai persiapan pernikahan, apa sih yang mungkin perlu menjadi perhatian, terutama mungkin bagi kalau ibu-ibu mungkin membimbing anak-anaknya ya Ustazah ya. Tapi kalau mungkin kayak saya dan teman-teman mungkin bagaimana mempersiapkan dirinya begitu Ustazah. Baik. Saya mulai dulu ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata wal mawaddata warahmata ala qulub ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakasallam. Alhamdulillah program kita sampai ke episode yang sekiannya. Ibu-ibu apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kabar baik ya. Hari ini tema kita terkait tadi mempersiapkan generasi secara umum lah ya. Karena tahun 2023 ini adalah teks lainnya adalah tangguh, jadi generasi yang tangguh. Karena anak milenial sekarang banyak yang manja-manja, Bu. Jadi kita harus persiapkan sebagai generasi yang mandiri dan tangguh. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fe bahwa salah satu untuk mempersiapkan generasi yang tangguh itu dimulai dari mempersiapkan pernikahan. Rasanya kalau bicara masalah pernikahan khusus anak muda saja ya Bu. Kayaknya yang nenek-nenek lewat lah. Tapi salah sebetulnya, bahwa yang mengontrol anak cucu kita untuk mempersiapkan masa menjelang pernikahan itu adalah orang tua. Dan ternyata juga pengawasan kontrolan itu bukan jelang pernikahan. 6 bulan, paling ibu-ibunya sibuk gedungnya di mana, ya kan, cateringnya di mana. Padahal yang dimaksud dengan persiapan itu adalah mulai kita mengasuh mereka. Apa maksudnya? Kesehatan dia. Kalau bicara kesehatan bukan hanya jelang pernikahan kan, bagaimana ketahanan tubuhnya, bagaimana kekuatan fisiknya, mentalnya dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita bicara mempersiapkan generasi yang bukan generasi lemah, Allah sudah lebih dulu bicara. Dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keberapa Bu? Ayo, surah keempat dalam Al-Quran. Bicara di surah ini bicara tentang wanita, tapi juga di situ bicara tentang pernikahan dan generasi. Tepatnya di ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Allah sudah memberikan pandangan jangka panjang. Hendaklah kita ini, siapa saja yang mengaku beriman Islam, hendaklah kita khawatir untuk meninggalkan alladzi wal yakhshal ladzina law taraku setelah kita. Nah, kalau kita misalnya sekarang alhamdulillah mapan ya Bu, pekerjaan ada, pensiun. Tapi ternyata kita juga berpikir meninggalkan untuk anak dan cucu. Hendaklah mereka khawatir meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Apa yang kita khawatirkan Bu? Zuriyah. Apa zuriyah? Keturunan. Zuriyah itu ada nama orang zuriyah. Nah, artinya keturunan, anak, cucu dan seterusnya. Dhi'afan. Sampai Allah sebut bahasa di'af, itu lebih lemah lagi dari bahasa lemah yang biasa. Di'af, lemah yang banyak aspek lemahnya.
di'afan. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kita khawatir, harus khawatir. Kalau ada orang tua, maknya, bibinya, neneknya khawatir, kalau saya mati besok, ya Bu, kira-kira anak cucu saya makan apa? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Dan itu justru diingatkan oleh Allah. Gitu. Kalau tiap hari diingatkan anak cucu saya sholat, kalau besok saya meninggal, bisa tidak dia sholat tanpa kita ingatkan? Perlu tidak? Perlu. Gitu. Namanya mencetak generasi yang tangguh. Maka pertama konsep Islam kalau bicara persiapan, lebih dulu adalah peran keluarga dulu. Tapi kekhawatiran tidak boleh berlebihan. Di mana cucu dieko, di mana anak dieko. Risih anak cucunya, enggak Bu? Enggak juga seperti itu. Sekarang ini banyak hasil dari kemanjaan Bu. Apa-apa semuanya dipandu. Tapi orang dulu lihat, alhamdulillah ya Bu, kepercayaan yang tinggi, amanah yang kuat, akhirnya anaknya bisa mandiri dan berhasil. Jadi kembali kepada tadi, bagaimana Allah mengingatkan, jangan kita meninggalkan generasi yang, bukan hanya jangan, tapi harus ada kekhawatiran. Kalau kita khawatir berarti ada upaya. Apa upayanya? Falyattaqullah. Maka yang pertama adalah tidak ada lain jalannya, hendaklah kalian takut kepada Allah. Lagi-lagi tujuan kita adalah takut kepada Allah. Maka pola yang pertama tadi, mempersiapkan pernikahan, itu salah satunya adalah mempersiapkan usia dan kematangan. Usia dan kematangan. Tapi dulu Ustazah, anak saya menikah lama SD. Kan dulu, ya Bu. Dulu. Sekarang belum, tidak sama dengan dulu Bu. Makanya itu ada perpindahan undang-undang yang diatur oleh negara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang awalnya usia pernikahan yang diizinkan oleh undang-undang usia 16 tahun. Tapi sekarang kemudian berubah usia 19 tahun. Dan idealnya 21 tahun. Itu disamakan sekarang. Ternyata percepatan kematangan usia perempuan dituntut sekarang. Kematangan usia perempuan sekarang dituntut. Nah, itu. Ya karena kita lihat lah Bu, mohon maaf, kita lihat di media sosial, di TV, di media-media lainnya ya. Mereka mohon maaf melakukan hubungan ketika belum siap. Ya Allah, bukannya anak itu berada di atas ranjang, tapi masuk di got, ya kan? Di got, di tong sampah. Siapa yang membuangnya? Ibu kandungnya, bukan pembantunya Bu. Ibu yang melahirkan, yang mengandungnya 9 bulan. Berarti selama dia mengandung, dia tidak menginginkan itu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu persiapannya untuk tidak lemahnya itu usia juga. Nah, maka alhamdulillah kalau kita ibu-ibu punya rezeki, uangnya ditabung anak cucu kita untuk bisa kuliah kan Bu. Supaya kuliah itu sebagai itu tadi sekat dia untuk fokus pendidikan dulu, kan gitu. Usia berapa kuliah selesainya itu? Usia berapa? 20-an. 21 ya Bu, 22 itu. Jadi ada sekat di situ. Ada jangka pendek, ada jangka panjang usia pernikahan. Jadi ini sekedar sekaligus kita mensosialisasikan bahwa usia juga penting. Jadi orang tua mengatakan, oh anak saya di usia apa? Usia SMP udah matang misalnya, matang. Ada anak tuh yang dewasa gitu ya Bu, kadang tuh pikirannya sudah seperti orang tua, kata orang-orang itu. Tapi belum tentu di dalam tubuhnya itu matang, kan begitu, ya kan? Belum tentu di dalam ini matang. Ada masa-masa, memang contoh teladan Rasulullah SAW, beliau memang istri beliau muda belia, dan saat itu
beliau langsung dituntun oleh sang teladan utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita masih banyak kekurangan, tentu harus melihat daripada aspek-aspek ketentuan yang sudah dibuat oleh para pemimpin kita, apalagi itu tertera dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi persiapan pernikahan dari usia. Gitu. Kemudian yang kedua persiapan dari kematangan fisik. Nah, matangan fisik. Jadi usia dan fisik itu matangnya tidak sama-sama ya Bu. Nah, usia. Kalau usia dan fisik, fisik itu maksudnya adalah kematangan mental. Nah, kalau dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan menikahi perempuan itu ada 4 aspek. Lagi-lagi kita bicara perempuan dulu nih Bu. Kalau pola asuh kita bicara bapak dan ibu. Lijamaliha. Nah, jadi dari awal kita persiapkan. Jadi untuk melahirkan anak yang cantik, anak yang tampan, anak yang sehat, itu dari kapan Bu? Dari dalam rahim. Coba tanya nenek-nenek dulu, tahu dia tuh makan air ini banyak-banyak, air kelapa, ya nak Bu? Kacang hijau, kan gitu. Masya Allah, orang-orang tua dulu itu tanpa ada anunya mereka sudah bisa testimoni langsung. Gitu. Nah, sama dengan kita hari ini, bagaimana melahirkan generasi yang sehat, persiapan pernikahannya dari mulai dia berada dalam kandungan. Terus terang Bu ya, kasus anak-anak sekolah sekarang, beberapa teman-teman yang survei di lapangan, itu banyak menderita kekurangan darah. Gitu. Padahal usianya masih usia pertumbuhan ya. Kalau kurang darah tuh ya usianya 40, kayak kita-kita ya Bu ya. Kurang darah wajar, banyak pikiran. Ya. Ada yang kurang darah, ada yang ketinggian darah ya Bu. Kalau enggak kurang darah, darahnya naik. Ini suka ngomel-ngomel tuh darahnya naik. Nah itu. Tapi anak-anak usia pertumbuhan, ada yang sudah menderita penyakit anemia, kekurangan darah yang tidak ideal. Ketika kemudian itu pengaruhnya apa? Untuk persiapan masa dia mengandung masanya. Sehingga semuanya itu berpengaruh menjadi generasi usia pernikahan yang tidak sehat. Maka dari lahir itu sudah dipersiapkan. Sehingga kalau itulah ya Bu, saya kembali lagi bicara ke lapangan. Orang-orang desa itu fisiknya kuat, ya. Padahal kok dilihat makannya tahu nggak makannya apa? Ubi, ya. Ubi kuning, ubi oren, jasi jagung, ya. Kenapa? Karena memang semuanya sehat dan halal, tayyib. Halal dan tayyib. Sekarang semua serba namanya itu? Instan junk food. Ya tinggal dipesan-pesan saja itu Bu. Oh ya, betul. Online. GoFood. GoFood. Klik datang mamang. Nih kotaknya, ini bungkusannya. Pernah tidak kita tahu kandungan di dalamnya? Tidak pernah. Bagaimana mengolahnya, bagaimana jenis dagingnya, tidak pernah kita tahu. Bagaimana makanan itu masuk nyaman di lidah, tapi belum tentu nyaman di tubuh. Bahkan aromanya saja tidak nyaman, tapi merasa nyaman di selera. Kadang-kadang di gengsi juga Bu, anak sekarang. Kalau pesan yang kotak-kotak kemasan itu gengsi. Itu. Bu, ini hal yang sederhana, tapi lambat laun, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, tahun per tahun, puluhan tahun, itulah yang menjadi darah dan daging. Satu dari aspek kehalalan, bertanggung jawab kita kepada Allah. Yang kedua, ketayyiban, bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya anak. Jadi kalau bicara persiapan pernikahan, saya rasa ini yang pertama adalah usia kita persiapkan, yang kedua adalah fisik, ya? Fisik ini termasuklah mental, tapi mental yang paling berpengaruh, peran penting dalam tumbuh kembang mempersiapkan calon ibu dan ayah.
Baik. Iya. Nah itu ya, memang ada 2 poin yang ternyata ada di dalam persiapan pernikahan yang harus Iya. memang dipersiapkan sejak dini, bukan menjelang Bukan pernikahan. menjelang pernikahan Tapi saja. memang dari kecil sudah harus Iya. dipersiapkan 2 hal tadi mengenai kesiapan usia dan juga kesiapan fisik, secara Iya. fisik, benar-benar fisik maupun mentalnya, Ustazah ya. Baik, itu dia untuk poin pertama. Kita akan lanjutkan poin berikutnya, tapi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune tentunya mendengarkan 105.8 Mujahidin FM dan juga M2 TV Pontianak. Ya, kembali lagi di program Majelis Ilmu spesial edisi hari Jumat dengan tema dan bahasan mengenai mencetak generasi tangguh tentunya. Tadi memang di segmen sebelumnya, Iwafila sekalian, bahwa kita sudah membahas mengenai bagaimana persiapan yang harus dilakukan jelang pernikahan supaya bisa mencetak generasi tangguh. Nah, mungkin berikutnya akan kita lanjutkan mengenai pola asuh dalam keluarga ya Ustazah ya. Bagaimana untuk mencetak generasi tangguh tersebut. Tapi Ustazah mungkin bicara tentang generasi tangguh, karena kebetulan hari ini alhamdulillah kegiatan kita ini disponsori oleh BKKBN juga, dan salah satu program yang mungkin sedang diusung oleh BKKBN itu adalah terkait bagaimana caranya untuk menekan angka stunting, yang ini akan sangat relevan menurut saya dengan pola asuh yang harus dibentuk atau dijalankan keluarga supaya bisa mencetak generasi-generasi yang memang unggul ya Ustazah ya. Ini kalau dari perspektif Islam sendiri, bagaimana nih Ustazah menyikapinya, bagaimana mengatur pola asuh di keluarga supaya nanti anak keturunan adalah anak keturunan yang sehat ya Ustazah? Iya. Memang ketika program stunting ini, pernah dengar stunting nggak Bu? Pernah. Ketika program ini cukup kita masifkan di masyarakat, ada yang bertanya, apa itu stunting, gitu kan? Ternyata masalah stunting itu pun sudah lebih dulu disinggung dalam Al-Quran. Tadi saya sebutkan Quran Surah An-Nisa ayat 9. Stunting itu adalah lambannya tumbuh kembang. Jadi mestinya berkembangnya normal, tapi lamban. Misalnya contoh ciri-ciri stunting itu kan misalnya tinggi tubuh yang tidak ideal, kemudian mestinya dia berat badannya sekian, tidak kan begitu. Nah, dan menurut saya selaku ibu juga ya Bu, jadi perkembangan itu pun bisa dimulai dari ketika asupan dalam tubuh gitu. Jadi melalui taklim-taklim yang kita ikuti, mari kita bersama-sama menghimbau kepada anak perempuan kita terutama. Sesibuk apapun, ya Bu, sesibuk apapun, setinggi apapun lah peran dia di luar, tetap fungsikan peran ibunya itu, terutama ASI. Kalau selama dia mengandung saja, dia dalam pikirannya kalau udah anakku lahir nggak bisa pakai ASI, sibuk, ya kan, pakai ASI yang kotak Super itu aja, ya. Susu formula saja. Itu sudah ada dulu, padahal anak belum lahir. Nah begitulah jadinya nanti ketika anak lahir, karena tidak ada keinginan, kan? Tidak ada kesukaan, dia tidak suka dia mau nyusukan anak itu. Seakan-akan kalau menyusukan anak itu sesuatu yang penghalang tinggi. Ada yang begitu Bu. Jadi beban Gimana ya. kalau aku kerja nanti nyusukan anak, harus balik, ya enggak Bu? Badannya nanti, ada yang badannya bengkak, ada yang begitu Bu. Sebelum lahir saja dia sudah menjadi penghalang. Bagaimana anak ini tidak mengonsumsi ASI yang mestinya itu adalah haknya si anak. Jadi ini yang kita lupakan, bahwa bukan hanya kembang tumbuhnya kalau dalam program stunting itu, terutama 1000 hari pertama atau kurang lebih 2 tahunan atau 3 tahun, itu adalah masa emasnya bayi ya Bu. Malah yang banyak mengambil peran di situ apa? Nenek kan Bu? Betul enggak Bu?
Karena ada nenek gampang, ada nenek rumah, ada nenek uannya, ya kan Bu? Nah, dia tenang-tenang aja, makan enggak pulang sama sekali. Dari jam 6 pagi balik jam 6 sore. Karena ada siapa? Ada nenek. Coba cari dalil dalam Al-Quran. Ada tidak peran nenek itu mengasuh cucu? Tidak ada. Tetap ibu dan bapaknya. Nah, kemudian jangan hanya ibu di situ, bapak juga bertanggung jawab di situ untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah yang sama-sama ridho seperti apa. Nah, sampai Al-Quran memberikan solusi apa? Mencari yang bisa menyusukan. Jangan sampai anak itu tidak sama sekali mengambil haknya untuk memperoleh ASI. Saking baiknya ASI sampai boleh dalam agama itu mengambil ibu susuan. Tapi mamanya bisa nyusukan kok ngambil orang lain, masalahnya seperti itu. Ini Bu, ini yang harus kita sadari hari ini. Mumpung belum terlambat, kalau misalnya masih ada anak generasi kita persiapan pernikahan, masalah stunting menurut saya, ini bukan hanya bicara tumbuh dari 0 tahun ketika keluar, tapi ketika dari mengandung itu sudah di pola ibunya itu seperti, bukan hanya baca surah saja Bu, baca surah baik, baca surah Maryam, supaya apa Bu? Supaya anaknya cantik. Baca surah Yusuf supaya anaknya ganteng. Bukan hanya itu, tapi ibu itu harus mempersiapkan keredoan dia. Itu namanya kesiapan tadi Bu, istitoah dalam agama namanya istitoah. Maka bicara tadi saya nyambung bagaimana pola pertama dalam keluarga tidak bisa kita pungkiri. Yang paling pertama adalah menanamkan akidah, ketauhidan. Maka ada sosok yang diabadikan ceritanya dalam Al-Quran. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau bukan ulama besar, beliau bukan syekh. Beliau orang biasa, orang soleh, tapi namanya diabadikan oleh Allah sebagai salah satu nama surah dalam Quran. Masih ingat? Luqman. Surah Luqman ya Bu. Apa yang menjadi spesial? Ketika Rasulullah ditanya, apa yang menjadi spesial Luqman ya Rasulullah, sampai ceritanya, testimoninya dia berhasil mendidik keluarganya, diangkat ceritanya dalam Al-Quran? Karena komunikasi bapak dan anak baik. Ini menjawab tadi lanjutan dari surah An-Nisa ayat 9. Yang pertama, takwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, pola asuh yang paling baik adalah menjaga komunikasi. Komunikasi. Tidak mesti retorikanya bagus ya, Mbak P ya. Yang penting nyambung komunikasi, terhubung dengan baik. Kalau sadida itu baik, benar, diterima, nyambung, itu sadida namanya. Jadi dua saja jawabannya dalam Quran itu, supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah ekonomi semuanya Bu. Bukan hanya lemah daripada fisik, ekonomi juga. Yang pertama, kembali kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Komunikasi yang baik. Nah, maka Luqman adalah sebagai contoh. Luqman adalah orang Sudan Bu, orang berkulit gelap. Kemudian karena dia pandai dalam memanage, makanya disebut gelarnya Luqman Al-Hakim. Kalau tadi kita bicara persiapan seorang ibu, sekarang kita bicara persiapan seorang ayah. Jadi kalau mencetak generasi yang tangguh, bukan 90% itu urusan ibu. Banyak ada urusan ibu tuh, enak Bu. Mulai dia mengandung 9 bulan, lanjut lagi melahirkan, lanjut lagi mengasuh, sampai apa ibu-ibu tuh menyusu, banyak, Masya Allah. Jadi semuanya itu Bu, 4 tahapan ini jihad semuanya. Makanya kalau ada yang meninggal dalam proses tahapan ini, syahid, mati syahid. Semuanya itu adalah jihad perempuan. Jihadnya suami di mana? Ketika anak itu mulai dari rahim betul, tapi ketika dia keluar, yang pola pertama ditanamkan komunikasi yang baik antara ayah dan anak, seperti Luqman menanamkan yang pertama, menanamkan nilai tauhid.
Jangan dulu dia menuhankan benda dulu. Dia tuhankan yang mestinya dituhankan. Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Makanya dari kecil kalau tidak ditanamkan bagaimana kekuatan tauhid, sampai besar seperti itu. Harta segala-galanya, ya, teman segala-galanya. Temannya hilang, stres, depresi, ya kan? Orang tuanya misalnya bagaimana, kemudian dia tidak ada tempat untuk mandiri. Karena apa? Tidak ditanamkan tauhid. Maka bersyukurlah kalau kita punya rumah dekat dengan lingkungan surau minimal, ya Bu? Minimal, jangan larang anak cucu kita ke surau. Ingat diajarkan, nasihatkan jangan ribut di surau. Bersyukur anak cucu kita rajin ke masjid. Tempat dia betah di masjid, jangan tempat dia betah di luar masjid, apalagi tidak betah di rumah. Nauzubillah. Itu hal-hal seperti ini adalah pola asuh yang harus ditanamkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, tentang ibadah. Yang selanjutnya, hubungan kemasyarakatan. Saya rasa itu. Saya rasa ibu-ibu sudah hafal karena tiap minggu pengajian. Bahkan ada yang tiap hari pengajian, ya Bu. Insya Allah ibu-ibu hafal. Cuma itu tadi, bahwa bicara kalau kita sengaja mementingkan urusan kita tapi mengabaikan bagaimana meninggalkan anak-anak supaya tidak lemah, kalau kita sengaja Bu, kita berdosa. Maka ayat tadi yang Quran surah An-Nisa ayat 9, ulama tafsir menyebutkan satu, kebiasaan orang Arab itu memang memperlakukan wanita dan anak kecil semena-mena. Makanya ayat itu turun. Yang kedua, versi yang lain mengatakan ayat ini turun berkenaan ada seorang laki-laki bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan kepada ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan harta saya untuk ke jalan Allah. Tapi kata Rasulullah, tinggalkan juga untuk anak cucumu supaya engkau tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya kalau bicara harta, agama juga bicara. Bicara harta juga agama. Jadi ayat tadi juga bicara masalah mempersiapkan harta untuk anak cucu. Jadi nabung, bukan. Tapi bicara persiapan generasi bukan hanya bicara harta, semuanya ya Bu. Tapi hari ini memang harta tidak bisa kita pungkiri. Sekolah pakai harta, semua pakai harta. Benar-benar. Tapi ingat pola-pola asuh tadi prioritasnya tetap kita utamakan ketauhidannya, ibadahnya, syariatnya dan semuanya juga menjadi pola asuh yang menjadi prioritas utama. Baik, mungkin itu ya Ustazah terkait tema hari ini, kurang lebihnya apa yang telah Ustazah sampaikan memang sudah semuanya adalah itu yang harus dipegang atau menjadi acuan lah ya bagaimana caranya mencetak generasi yang tangguh. Mungkin setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya ibu-ibu. Jangan kemana-mana untuk Ihwafillah semuanya, tetap stay tune di 105.8 Mujahidin FM dan juga di M2 TV Pontianak tentunya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya Ihwafillah sekalian, tentunya masih di program Majelis Ilmu spesial edisi hari Jumat. Edisi kali ini, atau di segmen kali ini kita akan langsung memberikan kesempatan mungkin bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan, boleh ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Darul Falah, Jalan Profesor M. Amin, Kota Baru Pontianak, akan menanyakan kepada Ustazah. Dalam hal mencetak generasi yang tangguh, disebutkan perlu mempersiapkan pernikahan, kemudian persiapan fisik dan mental. Kemudian apakah yang disebut dengan generasi emas
menurut Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustazah terkait generasi emas Ustazah? Iya. Jadi kalau kita bicara generasi berarti zuriyah namanya ya, zuriyah. Kalau ibu sering membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itulah dia generasi emas. Ya, kita doa tuh hampir tiap hari ya, kita doa. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari keturunan suami istri, azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan anak cucu qurrata a'yun. Jadi yang kita minta bukan hanya anak cucu, tapi pasangan yang menyenangkan mata. Qurrah itu permata, a'yun itu ya permata ya. Jadi qurra a'yun, yang membanggakan, bukan hanya nyaman dilihat, senang dipandang, ya kan, tapi juga menyenangkan. Qurrata a'yun. Perspektif Al-Quran yang dimaksud dengan generasi emas adalah generasi yang handal, yang membanggakan. Bukan hanya bangga dari sukses dunianya, tapi ketika orang tuanya wafat, dialah yang menjadi kebanggaan orang tuanya, bahkan yang bisa meneruskan estafet pahala terus mengalir walaupun orang tuanya sudah tiada. Kalau generasi emas mungkin di dunia ada apa tipe-tipe usia mungkin ya, atau mungkin tahunnya, tapi untuk agama generasi itu tidak sepanjang tidak terbatas oleh waktu, tapi sepanjang dia hidup. Makanya rotase kehidupan itu ada 6, mulai dari bayi, remaja, dewasa, bayi, anak ya, remaja, dewasa, menikah, orang tua, meninggal dunia. Nah, itu namanya sirkulasi rotasi kehidupan. Kita sudah sampai di mana nih, Bu? Kita sudah sampai yang kelima. Tinggal 1 tahapan ya, Bu. Mudah-mudahan. Nah, itu berarti yang 4 udah kita lewatkan itu. Bayi, anak, remaja, dewasa. Ini yang kita pandang yang 4 ini nih. Nah, yang kita persiapkan tinggal 1 besok. Tapi yang kita siapkan yang di bawah ini 4. Ya, walaupun anak kita udah besar-besar, tapi neneknya perhatiannya luar biasa. Kemana kita siapkan anak kitanya, Bu. Jadi biar dia siapkan untuk anak dia, cucu kita. Jadi menurut saya memang ada pola asuh yang sedikit keliru, konslet di sekarang ini. Ya, sepenuhnya pola asuh itu dihandle oleh di atasnya. Mestinya atasnya itu untuk anaknya itu. Jangan sampai nanti ada orang lain yang ikut campur. Anaknya dulu. Mohon maaf, orang mertua belum. Orang tua dulu, tegur anak kandungnya, tegur anak perempuannya, biar anaknya menegur anaknya, cucunya. Jadi kalau konslet begitu, tidak bisa dia menyalahi daripada pola asuh dalam Islam. Gitu. Jadi supaya tidak ada gesekan tadi, dalam rangka menciptakan tadi generasi emas. Gitu. Di atas itu lagi ada generasi berlian. Menurut saya generasi qurrata a'yun itu generasi yang berlian. Gitu. Di atas emas lagi ya. Emas lebih mahal dari berlian nggak, Bu? Enggak. Berlian lebih mahal. Jadi generasi berlian qurrata a'yun yang membahagiakan, yang menyenangkan, buah hati lah bahasanya itu adalah yang membanggakan dirinya, keluarganya, agamanya, bangsanya, semuanya. Insya Allah. Mudah-mudahan anak ibu semua jadi calon pemimpin. Pemimpin rumah tangga minimal. Pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam agama, semuanya kita doakan. Ibu-ibu ini sebagai ibu ini jabatannya sudah tinggi, pengawas keluarga. Waduh, pengawas. Bukan pengasuh keluarga ya, Bu, salah. Nenek itu bukan pengasuh keluarga, pengawas dalam keluarga. Mengawasi anak, menantu, ya kan, cucunya dilihat, ditegur mamanya, itu mamanya yang ditegur. Kalau mamanya udah kenyamanan nggak ditegur, sekali ditegur marah, karena kita tidak membiasakan bahasa itu. Jadi tanggung jawab kita, Bu, dengan anak itu tidak ada pensiunnya, tidak ada pensiunnya, selama kita masih bisa melakukan itu.
Dan legalah kita ketika sudah meninggalkan generasi. Kalau kita meninggal, mereka sudah siap. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, mungkin terakhir Ustazah sebelum kita akhiri kebersamaan di program Majelis Ilmu Spesial Jumat ini, Ustazah, boleh sedikit diberikan closing statement Ustazah terkait tema kita mencetak generasi tangguh, bagaimana Ustazah? Tadi rotasi kehidupan ini siklusnya ya berbolak-balik ke situ saja ya Bu ya, dari anak jadi anak lagi itu. Maka yang harus kita pahami adalah pertama mencetak anak, mencetak generasi itu disiapkan mulai dari menjelang perkawinan. Satu, baik dari usianya secara fisik, kemudian juga mentalnya. Dua-duanya sama pentingnya. Dan itu dimulai ketika anak sudah disiapkan menjadi bayi, jadi anak dan seterusnya. Yang kedua, bukan hanya setelah menikah selesai, udah urusan kau berdua, serah macam mana enggak. Semuanya punya perannya masing-masing. Makanya itu tadi Bu. Jadi kalau anak kita bersalah, maka kita boleh menasehati supaya ini tadi kaulan sadida. Kalau udah orang lain menegur lain cerita lagi. Nah, yang kedua, perbaiki pola asuh tadi dengan apa? Komunikasi yang sadida, bukan syadid, sadida, yang baik, yang benar. Kalau bahasa ibu tuh tidak ada yang mengalahkan, ya Bu? Betul. Tidak ada yang mengalahkan bahasa ibu. Sekelas profesor tidak bisa. Bahasa ibu adalah bahasa yang termanis dalam dunia ini. Ya enggak Bu? Enggak ngomong, lihat saja itu sudah sampai bahasanya ya. Insyaallah ibu-ibu semua sehat terus, sehat selalu ya Bu. Allah berikan perlindungan dalam rumah tangga kita, anak cucu kita insyaallah. Kalaupun kita wafat dalam husnul khatimah insyaallah. Dan kalau kita pun sudah wafat meninggalkan anak turunan yang soleh-solehah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mungkin dengan closing statement yang telah diberikan Ustazah tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di program Majelis Ilmu Spesial Jumat, tepatnya di edisi tanggal 29 Desember 2023. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan kepada Ibu Villa semuanya yang sudah stay tune mendengarkan di 105.8 Mujahidin FM maupun pemirsa M2 TV Pontianak yang sudah menyaksikan program ini dari pukul 10 tadi. Baik, jazakumullah khairan katsir afa minkum. Kita tutup bersama kebersamaan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin wa a'rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi li zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril abdari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha